Oke. Eh, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi mesin listrik ya. Nanti akan sejalan. Ya, jujur ini memang dengan waktu minggu efektifnya ya, dimulai dari hari Kamis, memang jadi agak saya sendiri jadi agak butuh penyesuaian ya. Jadi karena tadinya kan sebenarnya waktunya sudah cukup enak. Jadi teori dapat di hari Rabu dan Kamis ya. Teorinya ada di hari Rabu dan Kamis, praktikumnya Senin dan Kamis. Jadi tidak berjauhan. Senin itu ada di satu berdekatan waktu. Senin, Kamis, Rabu. Nah sekarang karena waktu mulainya di Kamis dan berakhir di Rabu, jadi yang Rabu dan Kamis jadi terjeda satu minggu, di ujung sama di awal gitu ya. Itu yang membuat jadi agak ya tadi butuh penyesuaian saya, makanya kemarin yang mata kuliah praktikum di hari Kamis ya, Kamis ya, Senin. Hari Senin itu saya kira sudah ganti minggu selanjutnya itu masih satu rangkaian minggu ke-9. Nah, jadi yang sekarang itu sudah dapat praktikumnya tapi baru dapat teorinya di hari terakhir. Dan besok Kamis sudah ganti gitu. Ya mohon dimaklumi ya. Nanti penyesuaian saja. Jadi untuk materi kali ini sedikit diulas lagi bahwasannya kalau kita bicara mesin listrik itu ada mesin statis gitu ya, atau rotary mesin dan static mesin. Rotary berarti yang berkaitan dengan energi mekaniknya berupa putaran. Ya. Kemudian kalau yang static mesin itu memang tidak mengkonvert ke bentuk mechanical ya, tapi lebih ke elektromagnetik. Jadi elektrik ke magnet dan sebaliknya magnet ke elektrik yang itu ada di trafo. Jadi khusus di rotary mesin yaitu generator dan motor itu selain mengubah ke magnet dia bersampai ke tahap selanjutnya yaitu mechanical atau putaran. Baik di generator convert dari putaran ke ke listrik melalui proses jembatannya itu adalah elektromagnetiknya. Sedangkan untuk motor sebaliknya ya dari listrik menuju mekanik dengan jembatannya tadi adalah magnetik jembatannya. Nah di motor listrik sendiri jika dilihat dari sumbernya itu dibedakan menjadi dua sebenarnya ya secara garis besar itu AC dan DC. Meskipun ada satu motor yang yang masuk kategori DC, masuk kategori AC atau motor universal. Jadi yang bisa diberi supply baik DC maupun AC. Ya, makanya sebutnya motor universal karena bebas bisa disuplai dari kedua jenis tegangan tadi. Kemudian di AC sendiri ada sinkron, ada induksi. Nanti bedanya kalau induksi berarti proses kemagnetannya itu biasanya dari sumbernya langsung. Di motor sinkron biasanya butuh sistem eksitasi juga. Nah, untuk di motor DC, yang kita pelajari, kemarin praktikum kita ada di motor DC jenis SUN ya. Jenis SUN, jenis yang lainnya ada seri, ada kompon. Kompon itu adalah gabungan ya. Kombinasi antara seri dengan SUN atau paralel. Itu kompon. Dan induksi sendiri ada rotor lilit, ada sangkar tupai. Ya, ini yang sering digunakan di industri adalah motor induksi ya. Ini jenisnya rotor lilit yang sering. Sangkar tupai itu yang menyerupai sangkar tupai itu kalau nggak tahu ya dia rotornya itu ya rotornya nanti semacam kayak kandang. Jadi kalau yang rotor lilit itu kan penuh lilitan ya jenis rotornya. Kalau di sangkar tupai, jenis rotornya tuh menyerupai sangkar tadi. Nah, kemudian yang kita pelajari di motor DC
Ya, ini kemarin kita sudah merangkai ada armatur, diingat kembali ada armatur, ada F atau field magnetic, field resistant, ya ada field resistance ya, yang fungsinya untuk membangkitkan kemagnetan, yang mana motor itu sendiri ya itu harus membutuhkan magnet untuk mampu berputar. Jadi kalau generator kan putarannya didapat dari mechanical ya, atau turbin ya, atau poros yang memutar si rotor. Tapi kalau motor kan putarannya adalah bentuk produknya ya, hasil yang dia keluarkan itu putaran. Oleh karenanya supaya bisa berputar dengan sendirinya butuh tadi konsep elektromagnetik. Jadi listrik mengenai ke medan magnet, nanti di stator dan di rotor sama-sama ada magnet medan magnetnya, sehingga akan terjadi proses tarik menarik dan tolak menolak secara bergantian, sehingga motor tersebut atau rotor tersebut itu akan mengalami putar. Nah, kemudian keuntungan motor listrik dibandingkan dengan motor mekanik, ini masih secara umum ya, baik itu AC maupun DC, itu perawatannya lebih murah. Motor mekanik motor mekanik dapat di overload. Jadi meskipun mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak berisik, ini relatif berisik, ramah lingkungan, mudah dikontrol kecepatannya, torsinya juga demikian mudah dikontrol. Kalau mengatur kecepatan bisa dengan sumber tegangan yang bervariatif, jadi semakin kecil sumbernya putaran juga akan semakin pelan. Kalau torsinya nanti kemarin sebenarnya kalian sudah percobaan ya, jadi arus medan magnetnya diperbesar, maka torsinya akan semakin besar. Nanti efeknya adalah putarannya turun ya, seperti percobaan kemarin. Kemudian desain sederhana, ini relatif juga. Keunggulan utamanya ini dibuat dalam berbagai ukuran, mempunyai daerah kecepatan yang luas, jadi tersedia dari putaran yang rendah sampai yang tinggi. Dan pengoperasian mudah dan pemeliharaan sederhana. Dan dapat dikendalikan dengan manual dan otomatis. Kemudian kerugiannya biaya produksi tinggi, harganya mahal, bentuknya lebih besar, perawatan mahal. Meskipun di awal tadi keunggulan motor listrik itu perawatannya lebih mudah, tapi kalau bicara motor DC maka perawatannya akan lebih mahal. Nah, kegunaan, ada yang tahu penerapan motor DC ada di mana di kehidupan kita sehari-hari? Yang menggunakan motor DC itu di apa aja? Ada? Ada yang tahu aplikasinya di mana motor DC? Di jam dinding itu pakai motor DC nggak sih, Pak? Ya, kalau bicara sumbernya baterai ya, tapi itu lebih ke ini ya, dia apa dia? Karena gerakannya kayak motor stepper ya kan? Tidak putaran terus-menerus, tapi ada langkah-langkahnya kan. Kalau yang aplikatif ya, contohnya ya sekarang yang happening misalnya mobil listrik, ya kan pakai motornya bukan motor AC, ya, motornya motor DC. Kenapa motor DC? Karena untuk mencapai putaran tinggi itu cepat dia, dan torsinya besar. Jadi ya kemarin kalian lakukan percobaan, ya meskipun kemarin nggak sampai hitung torsi ya, tapi kalau kondisi real itu bisa sampai kita tahu torsinya. Jadi biasanya lebih ke tadi alat transportasi atau kendaraan itu banyak menggunakan motor DC. Memang jika sumbernya listrik, kereta api misalnya, kereta api juga sama, apalagi KRL ya, tidak pasti itu listriknya listrik DC. Jadi karena dia tadi kalau yang sudah pernah naik KRL gitu, dan KRL bukan hal yang istimewa juga, saya rasa sudah banyak yang naik. Dia pemutarannya cukup
melesatnya kan cukup cepat gitu ya, dari posisi diam tiba-tiba langsung naik ke kecepatan tingginya itu cepat gitu. Meskipun penumpang penuh, nah, torsinya tinggi. Begitupun dengan pengeremannya, dia bisa cukup cukup cepat mengerem gitu. Sehingga jika tujuannya sasaran tadi misalkan stasiun tertentu ya dia nggak kebablasan. Nah, nanti kalau di sistem produksi ya produksi juga cukup banyak motor DC. Jadi memang biasanya yang kebutuhannya torsi besar, kecepatan tinggi biasanya itu penggunaannya motor DC. Kemudian kita lihat jika dilihat dari bagian-bagiannya, ya ini mirip dengan motor listrik lainnya, cuman yang membedakan nanti adalah di cincinnya atau slip ringnya. Jadi kalau motor DC itu cincin utuh ya, nanti kalau motor AC ya cincinnya cincin belah. Jadi itu yang membedakan, karena pada prinsipnya listrik yang dihasilkan sama, cuman yang membedakan adalah slip ringnya ya. Di sini ada rotor dan stator. Rotornya itu kumparan, komutator, inti, dan poros. Jadi statornya ada rumah motor, kutub utama, kutub bantu, bearing, sikat. Nah, kalau dilihat ya, kalau kita bongkar, sebenarnya kalau kecilnya sering mainan Tamiya ya tahu juga ya. Dinamo bongkar-bongkarin ya. Di jenis motornya dibongkar, tuh dalamnya ada. Sering kalau zaman musim mainan Tamiya ya kalian bongkar, kalian lilit ulang gitu biasanya, rewinding, atau kalian ganti magnetnya dengan yang lebih bagus, nanti biar putarannya lebih kenceng gitu. Jadi semakin kuat medan magnetnya, maka putarannya juga akan semakin besar, ya, semakin cepat, dan torsinya juga demikian. Tapi pada saat kondisi salah satunya, baik rotor maupun stator, tapi kalau kita bicara dinamo Tamiya itu tadi ya, itu kan statornya itu sudah magnet permanen. Jadi yang nempel di bodi itu kan magnetnya magnet permanen. Nah itu biasanya sering diganti dengan magnet yang lebih bagus kualitasnya supaya menghasilkan medan magnet yang kuat, lebih kuat. Namun saat rotornya belum disuplai tegangan, maka cukup sulit untuk memutar ya kan. Untuk muter cukup sulit karena magnetnya kuat gitu. Nah itu biasanya motor yang bagus itu tidak mudah diputar gitu. Dia mesti ngancing gitu, ya, kuat, kencang. Tapi kalau udah disuplai tegangan, wah, ya muternya kencang. Gitu. Nah itu jadi bagian stator yang magnet, dalam hal itu magnet permanen, itu yang menyebabkan juga putarannya lebih cepat. Nah kalau di sini ini ada stator, rotor, dan celah udara ya, ruang antara stator dan rotor. Jadi yang ini warna biru muda, ini sebenarnya adalah celah udara, kemudian yang merah ini adalah statornya nih. Kemudian yang biru tua ini adalah rotor ya, bagian yang berputar. Yang mana bagian stator dan rotor itu sama-sama lilitan. Nah kalau ini sangkar tupai. Jadi bentuknya bukan full lilitan gitu ya. Dia ada bulat semacam ini. Nah ini yang nanti saat diberi tegangan dia akan jadi magnet, begitupun yang di sisi statornya. Kemudian ini yang tadi disinggung. Jadi cincinnya, slip ringnya itu pecah, belah dia, makanya slip ring, cincin belah. Ini yang mengenai komutator ya, yang menyebabkan gelombangnya yang dihasilkan yaitu gelombang DC ya. Jadi sumber tegangannya DC, dia juga menghasilkan arus DC yang mengenai ke lilitan yang ada di stator ya. Kalau ini, lilitannya ada di rotor. Kalau ini statornya diibaratkan sebagai magnet permanen. Nah, ini tadi yang sudah dibelah. Ini semuanya konduktor, ini shaft tadi, celah udara. Ini adalah bagian rotor dan ini dalamnya. Ya ini semuanya berisi lilitan ya. Jadi celah-celah ini adalah lilitan masuk. Nah, di dalamnya ada ini
konduktor bar. Jadi sirip-sirip penghantar. Yang ini nantinya juga kalau dialiri arus listrik, dia akan jadi magnet ya, sama karena dia berupa lilitan. Nah ini. Jadi ini tadi, ini illumination-nya atau insulation-nya, ya, isolasinya. Baik itu kertas, ada yang yang celah-celah ini kertas biasanya. Nah, bell bearing, komutator ini pengubah putaran, pengubah polaritasnya. Kemudian di sini ini bekas hitam-hitam tadi bekas sikatnya atau ya brush. Makanya ada motor brushless, motor tanpa sikat. Jadi tidak ada sikatnya langsung. Ini pada rotor terdapat komutator. Ini sikat, ini carbon brush, chopper segmen. Nah, komutator tadi berperan dalam membuat kontak elektris dan polaritas magnet jangkar. Jadi kalau melihat ke belakang, nah ini di sini. Jadi yang belah ini itu adalah komutatornya. Kemudian sikat membuat kontak dengan komutator untuk menyediakan arus ke armatur. Nah, jadi ini komutatornya. Ya, ini komutator chopper segmen karena dia berbelah-belah ini ya. Jadi terpisah oleh sekat-sekat. Kemudian nanti brushless-nya, ada brushnya tadi, ya itu adalah yang mengenai komutator ini, jadi yang menghantarkan arus. Makanya pakai arang biasanya. Di sini karbon, sikat karbon. Nah ini yang mengenai bagian komutator, sehingga arus mengalir itu melalui segmen-segmen tembaga yang ada di komutator ini. Komutator. Selanjutnya sudah tadi. Nah ini komutator and brush. Ini komutatornya tadi ini terus berputar ya. Ini hanya ada dua ya di gambarannya ada dua. Cuman kalau di realnya komutatornya banyak selipnya ini kan, belah-belahnya banyak. Ini kan jeda-jedanya ini kan adalah jeda belahan ya. Jadi tidak terkoneksi antara satu segmen ini dengan segmen lainnya. Jadi yang segmen tembaga ini dia terkoneksi ke lilitan ini, setiap kawat ini yang akan melilit si penghantar yang ada di rotor ini. Jadi dia dapatnya arus dari setiap belahan segmen yang ada di komutator. Gitu. Jadi dia bersifat magnetnya ini bergantian nih muter segini. Tergantung bagian mana yang terkena arus di bagian komutator yang terkoneksi ke brush. Ya. Di brush yang mengenai ke komutator, selama dia mengenai ke komutator maka dia akan teraliri listrik. Tapi saat dia ada pada posisi sekatnya ini, belahnya ini, ya dia akan sebaliknya, ya. Dia akan tidak menghasilkan magnet. Nah ini tadi di sini, mica insulation between segment. Jadi tembaga-tembaga ini adalah komutator, di tengah-tengahnya adalah mica insulation, ya. Diisolasi mica. Kemudian ini chopper segmen, ya, segmen tembaga yang belah-belah ini. Juga mica insulation lagi, chopper konduktor yang warna merah. Nah ini terkoneksi kan ke setiap chopper segmen ya. Lihat ada 3 kawat, dia mesti nyambungnya ke penghantar. Setiap kawat nyambungnya ke penghantar, gitu, seterusnya. Dan bearing ya untuk mempermudah putaran biasanya. Dari stator, nah stator tadi disinggung, di sini ada stator dengan magnet permanen, kemudian ada juga dengan elektromagnetik. Ya, tadi saya sudah singgung dengan motor Tamiya ya, itu magnetnya bagian statornya adalah magnet permanen. Biasanya untuk motor-motor kecil, nah ya sesuai ya. Biasanya terdapat pada mainan, nah, motor juga Tamiya. Karena memang
tidak membutuhkan pengaturan kecepatan kalau mainan itu. Yang penting muter aja jalan, udah seneng anak-anak itu. Tapi nggak butuh ini harus putaran berapa, bawa bebannya berapa, semakin pelan. Kalau seperti ini kan semakin dibebani akan semakin pelan putarannya. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus pasti gitu ya, maka statornya harus elektromagnetik. Jadi nggak bisa pakai magnet permanen, magnet murni ya. Dia harus elektromagnetik. Nah, ini untuk motor-motor besar dengan daya yang besar juga. Disebut juga sebagai kumparan medan. Nah, ini yang kemarin kita lakukan percobaan, di mana ada armatur, ada field resistance ya. Kemarin percobaan yang ketiga itu kan mengatur field resistance, itu percobaan tempatnya armatur resistance. Jadi yang resistansi medan magnetnya itu yang diubah-ubah ya, diatur. Kemudian ya, tadi ada dua, permanen dan elektromagnetik. Kemudian konstruksi statornya ini yang menjadikan sebuah lilitan ya. Jadi setiap celah ini tadi itu akan dimasuki penghantar ya, sehingga akan terkoneksi satu penghantar dengan penghantar lain, satu celah dengan celah lain. Yang tentunya ini ada insulationnya ya, ini yang putih-putih sini, kertas biasanya, komika itu untuk menginsulasi supaya tidak terjadi kontak antara satu lilitan dengan lilitan lainnya, sehingga berakhir mendapatkan lilitan sempurna seperti bawah. Oke, ini lilitan dalamnya motor DC tadi. Jadi ini yang statornya merupakan stator medan magnet ya, yang berupa kumparan medan. Jadi bukan magnet permanen. Kalau yang magnet permanen tinggal udah magnet jadi dia. Tapi kalau ini proses elektromagnetik. Nah ini contohnya. Jadi ini bagian statornya yang merupakan dari medan magnetnya, medan yang berdaya besar ya. Makanya dia mempunyai kumparan medan. Berbeda dengan yang sebelah kanan yang merupakan ini untuk motor-motor berdaya rendah. Biasanya tadi aplikasinya untuk mainan ya. Di sana tidak membutuhkan putaran yang stabil misalkan. Ya dia yang penting bisa muter gitu. Dia yang penting ada dapat magnet. Nah, di sini magnetnya dihasilkan dari proses elektromagnetik. Jadi saat pengantar-pengantarnya teraliri arus listrik, nah ini ada pole, ada 4 kutub ya. Ada 4 kutub. 4 kutub biasanya 4 kutub ini adalah 2 pasang ya. Berarti utara selatan 2 pasang. Nah, nanti saat dia mendapat tegangan si sumbernya, dia akan menjadi magnet secara bergantian ya. Utara selatan bergantian. Itu yang menyebabkan rotornya berputar karena ada prosesnya tadi tarik menarik dan tolak menolak secara bergantian. Nah ini dalamnya contohnya, nah, ini tadi brushnya, ini sikatnya yang arang biasanya. Kemudian ini ada spring, ada brush holder. Ini brush holder ini adalah pegangan brushnya ya, pegangan sikatnya. Kenapa harus ada sikatnya ya? Karena tadi supaya tidak terjadi dia ini kan arang ini penghantar listrik yang bagus untuk meredam percikan juga. Jadi kalau di sini kan celahnya ini kan kecil-kecil ya, sekatnya ini kecil-kecil. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi percikan bunga api gitu, loncatan, maka dipakailah arang untuk penghantarnya. Jadi kalau ini pakai konduktor biasa, wah bisa di sini lompat-lompat terus nih, nyala-nyala. Makanya di sini pakainya sikat. Efeknya ini jadi pada hitam ya kan, karena kebakar ya kan. Nah hitam. Nah ini lama-lama habis sikatnya, makanya harus diganti secara berkala. Nah untuk motor-motor yang baru, motor listrik yang baru, yang DC, itu makanya BLDC, ya, brushless direct current motor, digunakan di motor listrik, di mesin mobil-mobil listrik. Nah, itu nggak ada sikatnya, jadi akan lebih efisiensinya akan lebih tinggi. Kemudian ini rotor ya berputar, statornya di yang bagian kuning ini harusnya.
Tapi ini nggak ada nih statornya ya. Ini masih dicopot motornya. Ini harus saya tayangkan coba. Nah, ini ya. Nah, ini tadi komutatornya, ya, komutator. Ini komutatornya, ini brushnya. Kalau ini bukan slip ring, ini harusnya DC, AC ya. Kita lihat. Nah, ini. Jadi utara selatan magnetnya, ini adalah statornya, ini rotornya jangkarnya. Jadi lilitan, ini putarannya. Ini adalah komutatornya, ya, yang slip ring tadi, yang pecah, cincin belahnya pecah. Ini adalah nanti menuju ke sumbernya. Sumber listriknya nanti akan mengenai, harusnya di sini ada brushnya ya, ada sikatnya yang mengenai ke komutator. Nah, nanti akan dapat secara bergantian. Jadi saat ini kan selalu namanya DC kan sumbernya tidak bolak-balik. Jadi yang misalkan ini kabel kuning ini dapat plus ya selamanya akan positif gitu ya. Kalau yang biru itu negatif ya selamanya akan negatif, berarti arus akan selalu keluar lewat yang biru gitu, yang masuknya lewat yang kuning. Tapi kalau arus DC bolak-balik ya. Jadi siklus tertentu dia masuk lewat kuning, nanti siklus selanjutnya dia keluar lewat kuning. Kalau ini enggak. Nah, karena tidak, maka dan kita perlu ingat lagi. Jadi supaya menghasilkan tegangan ya kan, supaya menghasilkan magnet itu kan perlu adanya flux ya. Adanya flux yang mengenai penghantar nanti secara bergantian. Nah, ini makanya diganti dengan cincin belah ini. Jadi saat yang kuning mengenai komutator yang atas ini, maka dia nanti terkoneksi ke kabel yang warna biru nih misalkan. Ini kan nempel ke warna biru. Ya sudah, berarti dia arusnya akan melalui ke biru. Muter terus biru. Nanti kan ini lilitannya berkebalikan. Ya. Ini biru, berarti ini jadi kutub. Jadi kutub selatan, utara atau selatan. Nanti keluar nanti nyambung ke lilitan yang warna merah. Jadi dia jadi selatan. Nah, ini di proses ini terjadi tarik menarik. Ya, jadi pada saat rotornya itu ketarik oleh magnet yang S ini, yang merah, kan dia narik muter. Nah, pada saat posisi sempurna tertarik sempurna, nanti posisi kuning ini pada posisi cincin belahnya. Jadi pada saat itu dia akan kehilangan arus. Kehilangan arus berarti kehilangan medan magnet juga, ya, nggak jadi magnet lagi. Jadi setelah udah ketarik ke merah, lepas lagi, kan posisinya muter. Terus pada saat singkat, ya, secara singkat, ini yang kuning langsung mensuplai yang bawah. Ya kan? Jadi lilitan yang bawah, jadi polaritasnya kebalik, dia jadi utara lagi. Ya, setelah tadinya selatan, dia jadi utara. Ini jadi selatan, kan tolak menolak akhirnya di sini, sama-sama merah jadinya. Dia tolak menolak, dia geser, nah yang sini ketarik lagi, gitu seterusnya. Ya, gitu seterusnya. Jadi proses membalik medan magnetnya di sini. Proses membalik kutub magnetnya ada di komutator. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi ya arah putarannya, ini brushnya, lednya. Kalau ini, kalau melihat ini harusnya, nah ini masih motor juga.
Ini sama. Nah, ini juga tadi. Jadi yang kalau statornya menggunakan magnet permanen, maka sudah selamanya akan jadi kutub magnet di stator itu tidak berubah-ubah ya, dia tetap konsisten ya, utara selatan. Jadi yang berubah-ubah rotornya atau bagian yang terkoneksi ke komutator. Nah, komutator ini fungsinya untuk mengubah polaritas. Jadi saat dia kena ke cincin belahnya maka hilang gitu kan arusnya. Nanti dia bergeser ke sebelahnya ya, dia akan mengaliri arus. Jadi di sini arusnya bolak-balik. Jadi kadang dari ini menuju, ya, kadang nanti keluar. Tujuannya untuk apa? Ya tadi supaya kutub di rotornya itu terus berubah-ubah. Jadi kadang ketarik ke S, nanti saat sudah ketarik sempurna dia berubah jadi utara, jadi selatan lagi. Dia tolak menolak lagi, dia ketolak dia muter bawah, dia ketarik yang bawah dan seterusnya gitu. Jadi ditarik tapi saat sudah menuju ke dia berubah polaritasnya dengan ditolak lagi, ditarik sebelahnya mau sudah sampai ditolak lagi gitu seterusnya, makanya jadi putaran. Oke. Ya, ini contohnya ya. Jadi voltage supply-nya dia mengaliri ini, makanya kutub statornya kan nggak pernah berubah nih, F1 F2-nya ya, ini statornya. Ini dia selalu north south ya, utara selatan, selalu nggak berubah selama polaritas sumbernya nggak diubah. Tapi kalau polaritasnya diubah, ya kebalik. Makanya cara mengubah arah putaran medan motor DC ya dengan mengubah polaritas sumbernya, tegangan sumbernya. Oke, itu. Nah ini tadi saat north south ini ya, ini kan torak menolak nih, selatan dengan selatan. Dia tertolak ya, berubah ke sana, ini juga tertolak. Nah ini sudah mulai ketarik dengan yang selatan. Ini, makanya dia ketarik, muncilah dia sini. Nah kalau tidak dibalik lagi ya, polaritas kutub rotornya, maka udah kekunci di sini. Selatan utara dia tarik menarik, utara selatan tarik menarik, udah kekunci nih gitu. Makanya harus ada komutator untuk membalik polaritas ya, komutator segmen untuk mengubah polaritas. Jadi saat dia sudah tarik menarik diubah lagi supaya tolak menolak gitu ya, supaya dia muter terus. Oke, sudah. Nah contohnya, jadi itu baterai dan statornya sih tetap aja utara selatan, tapi rotornya tuh yang mengalami putaran, itu mengalami polaritas medan magnet yang berubah-ubah sesuai mesin sebelahnya. Oke, ini arah medan magnet ya. Ini jadi ini misalkan sumbernya arusnya dari sini plus ini masuk ke komutator yang ada brush atau sikat ini. Terus masuk terkoneksi, dia masuk arusnya masuk, nah arah putarannya ke sini ya, arah putarannya ke sini. Jadi B itu medan magnetnya dari utara ke selatan ya, medan magnet di si statornya ini ditunjukkan dengan B. Kemudian I, jadi ini adalah kaidah tangan kanan ya, F B I L. Jadi F B I L. Jadi F-nya, I-nya itu adalah ini tadi sana. Kemudian B-nya dari utara ke selatan. Nah, nanti L-nya berarti sebaliknya. Nah, gitu. Terus, nah ini masuk ke, kalau ini generator ya, generator DC. Jadi yang sebaliknya ya. Nah, terus bagaimana dengan jenis-jenis tadi Pak? Ada apa? Motor seri, ada sun, ada kompon. Itu tergantung dari kumparan medan magnetnya. Berarti medan magnet yang ada di rotor misalnya. Jadi tergantung
nanti ada kumparan medan, ada 2 kumparan medan misalkan. Kalau kompon berarti ada 2, ada seri dan paralel, itu disambung. Nah, kalau paralel berarti dia akan paralel dengan armatur atau jangkarnya. Jadi medan magnetnya itu ini. Berarti ini Jadi kumparan medan magnet itu adalah yang ada di statornya. Jadi kalau kita lihat mundur ke belakang, nah ini kan statornya ada yang permanen, magnet permanen. Sebelah kiri ada yang magnet remanen atau magnet buatan. Nah ini tadi yang disinggung. Jadi dia dapat magnet juga kumparan statornya ini itu juga dapat connect ke sumber. Nah tinggal nanti terpasangnya secara seri atau secara paralel atau kompon ya, campuran. Jadi bisa jadi nanti ada lilitan sun ya, ini langsung terparalel sama armatur. Armatur itu yang ada di rotornya. Jadi dia paralel sama yang di rotor atau sebaliknya. Tapi kalau yang magnet permanen ya, nggak ada kumparan medannya. Gitu ya. Itu waktu kemarin ya untuk mencari atau karakteristik motor DC yang dipengaruhi oleh ini adalah kumparan medannya yang kalian ubah-ubah, itu faktanya menghasilkan torsi nggak kelihatan ya, putarannya lah kecepatannya turun. Jadi kalau magnetnya semakin kuat berarti untuk menggerakkan rotor itu butuh daya yang lebih besar. Makanya kenapa motor jenis ini tuh digunakan untuk motor-motor berdaya besar, karena untuk mampu menggerakkan si rotor. Kalau ini kan dayanya kecil, dia stabil segitu aja nih medan magnetnya. Kalau ini kita tambah lagi arusnya, medan magnetnya, dia akan semakin kuat lagi gitu, torsinya. Kalau putarannya atau beban torsi mekaniknya itu lebih kecil, maka yang terjadi adalah putarannya yang turun ya, putarannya yang kalah, yang turun. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau kita melihat ke mata kuliah yang praktikum ya, sembari saya ya, ini masih belum relate. Kemarin ya. Nah, ini yang kemarin. Jadi speed control of DC motor by field resistance control atau yang dengan mengontrol armatur. Ini yang untuk mengatur armatur ya. Di mana putaran V min IARA dibagi K flux. Ya. Ini bagi K flux. Ini mengatur nilai. Nah, di sini kan. Therefore, ya, selama kondisi operasi steady state, ya, kebutuhan TE atau torsi elektrik atau TL ya di sini harus sama dengan TL. TL itu adalah load torsi atau torsi mekaniknya. Jadi motor itu kan muter, kalau nggak dibebanin ya nggak ada torsinya masih nol ya kan. Karena torsi, definisi torsi kan satuannya Newton meter. Jadi banyaknya atau 1 Newton meter itu artinya motor mampu memindahkan, karena ini gerak rotari ya, bukan gerak translasi. Jadi motor mampu memindahkan, kalau dikonvert ya rotarinya, jadi konvert translasi, itu 1 meter ya. Jadi 1 meter sebesar 1 dengan massa 1 Newton. Jadi massa 1 Newton berpindah sejauh 1 meter, itu adalah sama dengan 1 Newton meter, torsi gitu ya. Jadi sebesar berat bebannya atau masanya semakin berat, ya, berarti torsinya akan semakin besar. Memindahkannya semakin jauh, torsinya juga akan semakin besar. Ya, bisa dibayangin. Jadi kamu misalkan ini masih punya tenaga kuat, oke, dorong mobil, oke, mobil dorong kuat, cuman bisa bergeser 2 meter, oke, udah habis torsimu, kan? Tapi dorong ada yang benar-benar nggak bergerak sama sekali, misalkan di handrem, berarti kan torsi yang kamu berikan
belum mampu menghasilkan, atau dengan torsi si handrem untuk mencengkram tanah itu ban gitu kan, itu masih nggak mampu, itu masih lebih besar handremnya gitu, sehingga tidak mampu bergeser. Sama halnya ini, jadi kalau kondisinya steady state atau kondisi normal ya stabil, itu torsi elektrik tadi yang dihasilkan dari medan magnet itu sama dengan torsi beban, makanya dampaknya adalah putarannya tidak turun. Tapi saat torsi elektriknya lebih rendah, ya dampaknya putarannya akan turun gitu ya. Jadi harusnya dia memindahkan 10 meter gitu, tapi motornya nggak mampu karena saking beratnya. Jadi hanya pindah 3 meter tapi udah panas banget gitu. Berarti yang terjadi putarannya turun, karena nggak mampu lagi. Jadi kurang lebih di sana. Ya. Makanya di sini perbandingan antara arus armatur atau IA berbanding dengan kecepatan. Ini kondisi normal dan series resistor kemarin. Idealnya ini yang plus ya, strip ya. Jadi dia stabil kecepatannya, tapi arusnya semakin bertambah. Ini yang bagus gitu ya. Torsinya, berarti torsi elektriknya selalu lebih besar kalau seperti ini. Jadi torsi elektriknya selalu lebih besar, makanya dikasih torsi lawan ya, itu dia tidak mengurangi kecepatan. Nah, begitupun percobaan pada saat mengubah putaran atau mengatur nilai resistan kontrol, field resistan, resistansi magnet tadi yang ada di stator ya. Nah, ini diatur untuk mengatur arus yang ngalir sehingga besarnya medan magnet yang dihasilkan juga beda. Ini statornya, ini rotornya tadi armaturnya, lilitan rotornya. Oke, itu ada yang tanyakan sampai sini? Oke ya, jadi berarti besok Kamis itu 1-2 ya. Yang praktikum 1-2 ya berarti nanti lanjut ke yang armatur resistan. Jadi mengubah, karena kalian nanti bisa bandingkan lebih signifikan mana mengubah field resistan atau armatur resistan untuk menghasilkan putaran yang lebih rendah, lebih terpengaruh putarannya. Oke gitu. Kemudian persensi kita lihat kelas B ya. Oke, sudah.